Halo, selamat pagi anak didik Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sama juga Bapak hari ini dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita, Nak. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Pertama di sana sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Nah, kita lihat di situ. Bagaimana juga manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek hidup manusia akan dipermudah, tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam pengembangan dan penerapan iptek. Bagi bangsa Indonesia, dalam pengembangan penerapan iptek perlu mengingat landasan idealnya yaitu Pancasila dan landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya kita di dalam pengembangan ilmu dan teknologi tadi merujuk kepada nilai-nilai Pancasila dan kepada Undang-Undang Dasar 1945 supaya tidak menyimpang dari jati diri bangsa. Jadi Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Artinya iptek itu diberikan Tuhan untuk kita gunakan sebijak mungkin untuk kemajuan peradaban umat manusia. Jadi tidak identik kalau ada konten-konten porno itu kan iptek juga yang tujuannya menjebloskan seseorang ke dalam perbuatan maksiat dan lain sebagainya, atau menggunakan media sosial untuk menjual narkoba atau untuk melakukan tindakan kriminal. Itu semuanya tidak dibenarkan. Jadi gunakanlah ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk membangun peradaban kemanusiaan. Contohnya kita gunakan media sosial kita, internet, Facebook untuk berjualan, boleh untuk mempromosikan bisnis kita, itu semuanya bisa digunakan. Atau bagi siswa kami, penggunaan media iptek internet khususnya digunakan untuk pembelajaran seperti Bapak hari ini. Iptek itu kita gunakan untuk pembelajaran daring, di mana saya menggunakan Ajikrin untuk saya bisa menyampaikan materi sambil saya memvideokannya. Jadi kita usahakan penggunaan media iptek itu sebijak mungkin. Mari kita lanjutkan. Untuk pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan laut untuk bisa berkembang biaknya ikan. Nah, itulah contoh-contoh. Banyak lagi contoh yang lain yang bisa kamu gunakan sebijak mungkin penggunaan iptek itu tadi. Kedua, sikap selektif. Apa itu sikap selektif? Artinya selektif, sikap bisa kita memilih, menseleksi terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satu pun negara bangsa di dunia yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetapi saja tidak bisa melepaskan diri kemajuan iptek. Untuk itu, iptek akan terapi Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek itu. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam norma aspek kehidupan. Pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif
dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang meski kita ambil adalah sikap selektif. Jadi kita boleh menerima iptek itu, tapi kita harus memilih mana-mana yang bisa bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia atau berguna untuk bangsa Indonesia. Kita lihat di sini nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, dapat diterima oleh keluar kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadapi pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Pertama, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Kedua, pertama itu tadi kita akan lihat di situ bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal sebagai berikut: mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil, mengadakan reformasi, memperkuat kepercayaan, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik. Nah, itu. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Nah, ini di bidang ekonomi kita harus di mana sana ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Pertanian dijadikan prioritas. Industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Nah, ini dan lain sebagainya. Yang C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya, di mana kita terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan, dapat memanfaatkan kegunaan iptek, menggunakan proses lingkungan secara tepat, menghargai dan menghormati hak-hak manusia. Nah, itulah sikap selektif bangsa Indonesia dalam menerima kemajuan iptek, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek tadi, sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Jadi demikianlah penjelasan singkat Bapak, lebih jelas boleh kamu baca di materi tersebut. Jadi sebagai tugasamu boleh kamu kerjakan, ada di situ bentuk perilaku menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Nah, itu saja tugas kamu. Ini ya, baca dan nanti antarkan ke sekolah. Ya nak ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.